Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Pesugihan Air Mayat seri yang ke-6. Ditulis Dewi Jambi. Setelah Kustini berniat mengambil wudhu dan mau sholat, ternyata mendengar suara, "Kamu tumbal berikutnya." Tubuh Kustini langsung membeku dengan jantung yang berdentum saat mendengar suara parau disertai aroma anyir darah yang berasal dari balik tubuhnya. Mata gadis itu terpejam dengan tangan gemetar yang bersedekap, berusaha untuk mengingat bacaan sholat yang terpatah-patah. Karena ketakutan membuatnya lupa bacaan sholat. Sampean salah. Manungso ringkih. Dengkul Tini rasanya lemah. Aroma anyir yang kian menusuk ditambah suara parau yang berisi nada ejekan itu membuat dirinya semakin tak karuan. Susah payah Kustini berusaha fokus hingga ia merasakan aroma anyir itu mulai mereda. Tapi saat ia akan ruku, ekor matanya menangkap sesuatu dari bawah. Kain mukenanya tersibak sedikit, membuat gadis itu refleks meloncat dan mendapati sepotong tangan pucat yang bergerak mendekatinya. Jangan ganggu aku. Pekik Tini seraya bergerak ke arah pintu untuk meminta bantuan. Tapi begitu ia menoleh ke arah pintu, astaga! Jantung Kustini rasanya mau copot saat melihat sosok putih dengan rambut tergerai kini tengah menggawang di depan pintu kamarnya. Rambut panjang hitam basah menutupi wajah makhluk itu. Tangan dan kaki yang berwarna pucat meneteskan air dan lendir yang membasahi lantai rumahnya. Bukannya pergi, makhluk itu malah terkekeh, membuyarkan konsentrasi Tini pada tangannya sejak tadi bergerak ke arahnya. Tangan itu begitu saja mencengkeram kaki Tini hingga spontan kaki gadis itu bergerak menendang dan tangan itu terlempar. Jantung Tini bergemuruh. Dengan dada naik turun karena takut, gadis itu bergerak mundur saat melihat tangan pucat itu kembali bergerak dan merayap ke arah dinding. Setelah itu melompat ke arah makhluk yang kini terkikik di depan pintu kamarnya. Sampeyan ora iso lunga. Perjanjian tumbal wis kecatet. Nganti waktune sampeyan bakal mati alon-alon. Di saat yang bersamaan sosok yang semula tertunduk itu mengangkat wajahnya perlahan dan menunjukkan wajah pucatnya dengan tatapan mata putih tajam yang terlihat menakutkan. Sampeyan sak banjure, ucap sosok itu dengan seringan senyum yang membuat gadis itu terpaku ketakutan. Tangan pucat itu menunjuk ke arahnya, memamerkan kuku-kuku panjang hitam dengan lendir yang terus bercucuran. Tidak, aku tidak mau. Tangis Tini mengibas saat tubuh itu perlahan bergerak ke atas dan hanya dalam hitungan detik melesat ke arahnya. Tini merasakan sesuatu seperti menabrak dirinya. Matanya melotot, merasakan dada yang terasa sesak dan sakit saat terhantam benda yang begitu saja melesak memaksa masuk tubuhnya. Lidahnya seketika keluh, tubuhnya kaku dan ngilu. Semakin lama rasa sakit itu semakin menyiksa dirinya. Ia tak bisa bernapas dan pandangannya memburam. Aku bakal nyarang ing awakmu. Sampeyan bakal mati alon-alon.
Sampeyan saiki dadi duwekku. Suara itu begitu jelas terdengar di telinga Tini. Tapi sayang tubuhnya tidak bisa digerakkan, hingga gadis itu hanya bisa menangis tertahan, memikirkan nasib yang kini menimpa dirinya. Semakin sulit bernapas, dada sakit dan pandangannya semakin meredup, hingga gelap menyelimuti dirinya dan tubuh itu tumbang dengan kepala menghantam lantai. Mbak Tini kok nggak keluar-keluar, Ambu? Apa Mbak Tini sakit, Bu? Gadis remaja berusia 12 tahun yang merupakan adik kandung Tini itu menatap gusar kamar kakak satu-satunya yang belum juga terbuka. Wanita berkerudung hitam yang sejak tadi duduk menghadap meja makan, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah pintu kamar anak sulungnya. Nanti kalau Abah sudah selesai wirid, Lila panggil Mbak ya. Ucap ambunya dengan senyum tipis. Kemudian ia menatap piring di atas meja, kegiatan yang biasa ia lakukan saat akan makan malam bersama. Tak lama terdengar suara hentakan dari arah kamar. Sepertinya benda yang terjatuh dengan keras membuat dua perempuan itu tersentak. Bu, Mbak Tini. Pekik Lila dengan kencang. Teriakan Lila membuat abahnya saat itu tengah berkonsentrasi langsung menghentikan wiridnya dan berlari ke arah ruang makan. Kenapa, Am? Saat Lila dan ambunya berlari ke arah kamar Tini, laki-laki itu pun menyusul dengan raut wajah khawatir. Astaga, Tini. Kenapa, Am? Astaga, Tini. Belum lagi laki-laki itu bertanya, istrinya sudah masuk ke dalam kamar anak perempuannya dan tak lama berteriak histeris. Ia pun gegas masuk ke dalam kamar, tak kalah histeris saat mendapati anaknya dengan kondisi lemah dan terkapar di lantai. Tini. Laki-laki yang dipanggil Abah itu lalu dengan sigap mengangkat tubuh anaknya, dibantu dengan istri dan anak perempuannya yang lain. Tubuh lemah itu dibawa ke atas ranjang dan dibaringkan perlahan. Tidak ada perubahan. Mata itu masih menutup dengan sempurna. Kita panggil dokter, Bah. Saran istrinya, tapi laki-laki itu malah diam. Ambilkan air, Bu. Jawab laki-laki itu singkat. Ia tampak memperhatikan anaknya dengan seksama. Air? Tapi, Ambilkan saja, Bu. Abah lihat ada yang tidak beres dengan anak kita. Wanita berwajah teduh itu mengangguk dan melangkah meninggalkan kamar. Sementara Lila menunggu kakaknya dengan wajah cemas. Mbak Tini kenapa, Bah? Tanyanya saat ia duduk di pinggir ranjang. Abahnya itu menoleh dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, sebentar lagi juga siuman. Gadis itu mengangguk, tapi kata-kata itu tidak menghilangkan rasa was-was di hatinya. Kalau belum melihat kakaknya bangun, ia belum lega. Tak lama wanita parubaya itu datang membawa segelas air putih yang langsung ia ulurkan pada suaminya. Laki-laki itu lantas menerima saat gelas ada di tangannya. Ia mengangkat gelas itu hingga sejajar dengan bibirnya. Komat kami dengan mata yang terpejam. Gelas yang ia pegang, ia tiup-tiup 3 kali. Setelah itu ia bertakbir kemudian mencipratkan air dari dalam gelas dengan mengucap bismillah dan diiringi dengan doa yang terdengar merdu juga menenangkan. Cipratan ketiga membuat tubuh Tini tiba-tiba bergetar hebat. Matanya tiba-tiba terbuka dan melotot dengan napas yang terengah-engah. Ia langsung duduk dan menatap ke arah Abah yang saat itu terlihat tenang. Sopo kowe? Ojo ganggu aku. Ucap Tini dengan raut wajah menahan amarah. Giginya bergeremutuk dengan rahang yang mengeras. Tatapannya fokus ke satu orang, yaitu Abah. Mendengar suara Tini, Lila langsung berjingkat menjauh. Ia ketakutan. Suara parau dengan logat Jawa kental itu jelas bukan kakaknya. Ia tahu betul kalau Tini tidak mengerti bahasa nenek moyangnya, karena Ambu dan abahnya tidak pernah mengajarkan mereka. Ambu, Mbak Tini. Sudah.
kamu di sana sama Ambu? Ucap wanita itu setengah berbisik. Sama seperti anak perempuannya, ia pun takut melihat tingkah aneh Tini. Keluar kamu dari tubuh anakku. Ora gelem. Awake bocah iki dhuwitku. Aku ora arep lunga. Laki-laki yang dipanggil Abah itu tampak geram. Ia menunjuk ke arah Tini dengan mulut komat kami. Panas, sakit. Sementara itu seorang laki-laki yang saat itu tengah bersila di depan meja kecil yang di atasnya terdapat gerabah besar berisi air dan kembang 7 rupa serta sesajen itu terpelanting ke belakang hingga menabrak dinding dan memuntahkan darah segar merah kehitaman. Ia yang malam itu tengah melakukan ritual dikejutkan dengan penampakan makhluk menyeramkan yang biasa meminta tumbal padanya. Cepet, menehi kula tumbal. Yen ora cepet, sampean bakal dadi korban sak banjure. Sementara itu, di rumah Galang, pemuda bertubuh kurus yang saat itu tengah tertidur bergolek ke kanan dan ke kiri. Ia terjaga dan tidak dapat tidur nyenyak saat mendengar suara yang begitu lirih di telinganya. Mas Galang, tolong murni mas. Suara itu sangat ia hafal dan terasa begitu dekat hingga ia memutuskan untuk membuka mata. Dalam kegelapan matanya mengerjap, baru saja ia akan menggerakkan tubuhnya. Ia merasakan tetes-tetes air jatuh di wajah dan tangannya. Apakah atap di rumah ini bocor? Tapi di luar kan tidak sedang hujan. Batinnya. Perlahan Galang menggerakkan tubuhnya. Dan begitu ia terlentang, mulut Galang seketika ternganga. Tapi anehnya tidak ada sedikit pun suara yang keluar. Suaranya seperti tercekat di kerongkongan dan lidahnya menjadi keluh dengan tubuh yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Di hadapannya saat itu tampak seraut wajah pucat dengan lingkaran mata berwarna hitam pekat. Cahaya lampu di luar masuk melalui sela-sela ventilasi menangkap sosok makhluk dengan jelas dan nyata. Wajah pucat itu adalah wajah mantan pacarnya, wajah gadis dengan raut kesedihan yang tampak basah. Tolong murni bang. Bibir putih pucat pecah-pecah itu bergerak dan mengucapkan sesuatu. Diiringi tetes-tetes air juga lendir yang mengenai wajah gagah Galang. Pemuda itu hanya bisa pasrah saat menatap wajah yang selama ini sangat dirindukannya. Tubuh yang seperti terkunci itu sama sekali tak bisa ia gerakkan. Aroma busuk yang menyeruak aroma bangkai semakin membuatnya sulit untuk bernapas dan dadanya terasa sesak. Murni, apakah ini memang benar dirimu? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu, Murni? Di mana mayatmu? Abang akan segera menolongmu, Murni. Batin Galang. Belum lagi sempat membuka mulutnya, tiba-tiba saja tubuh makhluk yang semula mengawang itu bergerak dengan cepat seperti ditarik sesuatu. Abang. Galang mengucek-ngucek matanya. Dengan nafas yang terengah-engah ia menatap sekitar, menyusuri seluruh ruangan yang tampak gelap dan samar-samar. Kosong. Astagfirullah. Lagi-lagi mimpi Murni. Apa ini petunjuk bagiku untuk segera mencari jasad Murni? Tapi kemana? Galang berdecak kesal. Ia mengusap wajahnya kasar, bingung. Kemana ia harus mencari jasad kekasihnya itu jika tidak ada sedikit pun petunjuk? Tanpa sengaja telapak tangan Galang menyentuh sesuatu di kasurnya. Galang cepat-cepat mengangkat tangannya. Di remangnya suasana Galang mengarahkan tangannya di antara cahaya yang masuk dari ventilasi kamarnya. Kelopak matanya langsung melebar
melihat cairan lendir berwarna keruh yang mengeluarkan bau bangkai yang begitu menyengat. Jadi, aku tidak bermimpi. Yang tadi itu nyata. Berarti Murni tadi benar-benar datang kemari. Di pagi hari, saat itu Rima yang tengah mencuci piring bertanya pada temannya yang baru saja datang membawa mangkok-mangkok kotor bekas makan. Mbak Tini sudah 3 hari nggak masuk. Kenapa ya? Kecapean mungkin, Rim. Tapi warung beberapa hari ini agak kurang rame ya. Wajah ibu sama bapak juga serem, kayak banyak pikiran gitu. Bisik Iis sembari melihat kanan kiri takut kedengaran 2 bosnya yang saat ini ada di depan. Bisa jadi, Mbak. Tapi udah Arim, ntar kedengeran ibu, terus dipecat. Kamu tahu sendiri kan, gaji di sini gede, belum lagi kadang dapat bonus. Rima langsung menghentikan kegiatannya saat mendengar kata bonus. Sedangkan kemarin ia tidak dapat, berarti Iis dapat. Apakah Tini juga dapat? Gadis itu menoleh dan menatap ke arah temannya yang bergerak cepat-cepat masuk kembali ke dalam warung dengan perasaan yang teriris. Ada apa dengan bosnya itu? Mengapa mereka pilih kasih? Dan berapa bonus yang didapatkan oleh Iis? Tiba-tiba terselip rasa iri di dalam hati Rima. Ia berdecak kesal dan mengalihkan pandangan ke arah tumpukan piring dan mangkok-mangkok kotor yang kini harus ia bersihkan. Sial, kenapa harus begini? Sungutnya sembari kembali membersihkan satu persatu perabotan kotor yang sudah menjadi tugasnya. Darah Rima langsung berdesir saat tiba-tiba ia merasakan sesuatu seperti menyentuh punggung tangannya. Ekor matanya kemudian mencari benda apa itu. Dan ketika ia melihat dengan jelas tanpa sadar ia melepas begitu saja mangkok yang ada di tangannya. Dan benda itu pun jatuh berantakan. Rima lalu bergerak mundur dan melihat dengan jelas di dalam mangkok-mangkok itu terdapat belatung yang masih hidup, bergerak dengan lincah dan menggeliat. Bukan hanya satu tapi mungkin ratusan banyaknya. Rima bergidik ngeri memperhatikan binatang-binatang kecil itu yang bergerak ke sana kemari, memenuhi perabotan yang tadi akan dicuci oleh Rima. Suara langkah kaki mendekat dari depan membuat Rima tersentak dan refleks berdiri. Kepalanya langsung tertunduk takut saat melihat siapa yang saat ini datang dan mendekat ke arahnya. Ada apa, Rima? Saya mendengar suara pecahan dari belakang. Apa kamu memecahkan sesuatu? Tanya wanita bertubuh langsing dengan tatapan mengintimidasi pada Rima. Maaf Bu, tadi saya tidak sengaja memecahkan mangkok. Itu karena tadi saya melihat banyak belatung yang entah datang dari mana. Saya refleks melempar mangkok itu dan pecah. Saya siap menggantinya Bu. Tolong jangan pecat saya, pinta Rima setengah memohon. Wanita itu menatap acuh dan berjalan melewati Rima. Ia berhenti tepat di depan Rima mencuci piring dan menunjuk tumpukan mangkok kotor. Mana belatungnya? Saya sama sekali tidak melihatnya. Rima langsung mengangkat wajahnya dan menatap ke arah tempat cucian piring. Ia bergerak cepat dan saat berada di samping wanita tadi, kelopak matanya seketika melebar. Belatung yang berkerumun dan sempat menyentuh tangannya itu hilang entah kemana. Rasanya tidak mungkin jika makhluk kecil yang menggeliat itu bisa hilang begitu saja tanpa disiram air panas ataupun cairan lainnya. Apa aku sedang bermimpi? Pikir Rima sembari menepuk pelan pipinya. Sudahlah Rima, kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak. Kamu lihat sendiri bukan? Tidak ada apa-apa di sini. Ucap wanita itu dengan senyum terpaksa. Sebenarnya ia kesal bukan karena perabotan pecah, tapi makhluk di dalam sumur itu mulai bertingkah. Siapa lagi kalau bukan tumbal yang ia ambil jasadnya di kuburan tempo hari? Dia pasti berulah lagi.
Gina lalu melangkah ke arah Rima dan menepuk bahu gadis itu pelan. Kembali bekerja. Tidak ada apa-apa di tempat ini. Rima meneguk ludah, bukan karena ucapan wanita itu, tapi tanpa sengaja ekor matanya menangkap sesuatu bergerak masuk ke ruangan misterius yang selalu terkunci. Ruangan yang hanya dibatasi dinding papan setengah 2 meter lebih, hingga ia bisa menangkap apa saja yang bergerak masuk ke dalam dari atas. Benda itu terlihat jelas bergerak masuk, sepotong tangan pucat dengan kuku hitam, sebatas lengan hingga jemari dengan ujung lengan penuh darah seperti tercabik-cabik. Gadis itu membeku dengan mata yang mengerjap. Astaga, apa aku kembali berhalusinasi? Kenapa kamu masih berdiri, Rima? Apa ada Saya minta izin istirahat, Bu. Sepertinya ada yang salah dengan otak saya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Pesugihan Air Mayat. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.